Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan dari jurusan Teknik Informatika Universitas Serang Raya dengan NIM 112222025. Dengan ini saya ingin mereview jurnal karya ilmiah yang dibuat oleh Dina Maulina dan Asih Murti Wulaningsih dengan judul jurnal yaitu metode sensitif faktor dalam penerapan sistem pakar diagnosa penyakit anak. Nah, jurnal ini ditulis oleh Dina dan Asih Murti Wulaningsih, dua akademis dari Universitas Amikom Yogyakarta. Artikel ini membahas penerapan mengenai metode sensitif faktor atau CF dalam mengembangkan sistem pakar berbasis web atau berbasis Android yang berfungsi untuk membantu proses diagnosa, yaitu artikel ini untuk sensitif faktor mendiagnosa penyakit anak. Nah, topik ini sangat relevan mengikuti dunia kesehatan, terus membutuhkan inovasi digital yang dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan melalui website atau lebih dipermudah untuk mengaksesnya. Jadi tidak perlu langsung datang ke dokter, jadi kita bisa langsung ngecek penyakit atau gejala yang sedang kita alami menggunakan website saja. Nah, identitas jurnal ini ditulis oleh Dina Maulina dan Asih Murti Wulaningsih dari Institut Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta dengan volume nomor tahun yaitu volume 1, nomor 2 tahun 2020. Nah, penelitian ini fokus pada pembuatan sistem pakar berbasis web yang dirancang untuk membantu proses diagnosa penyakit anak. Sistem ini memanfaatkan sensitif faktor menangani ketidakpastian yang muncul ketika pengguna hanya bisa menjelaskan gejala yang dirasakan tanpa kepastian medis. Penggunaan yang dimasukkan ke dalam sistem dari dokter ahli anak, kemudian diolah untuk sistem ini akan mencocokkan gejala yang dipilih pengguna. Nah, ini ada pendahuluannya yaitu tentang anak sangat rentan dengan kuman atau penyakit dan berbagai macam penyakit bawaan genotip dari orang tuanya. Nah, metode yang digunakan yang tadi sudah saya sampaikan menggunakan sensitive faktor, yaitu metode yang dapat menghitung tingkat kepastian seseorang terhadap suatu fakta berdasarkan keyakinan. Nah, tujuan dari jurnal ini yaitu merancang dan membangun sistem pakar berbasis web untuk membantu diagnosa penyakit anak secara langsung tanpa harus ke dokter. Dua, mempermudah orang tua dalam mengetahui kemungkinan penyakit anak sejak awal gitu. Jadi, orang tua dengan website sistem pakar dengan metode sensitive faktor ini bisa mengetahui bahwasannya penyakit apa yang dialami oleh anaknya atau gejala apa yang ada pada anaknya. Dan tujuan dari jurnal ini juga menyediakan informasi gejala dan penanganan awal sebelum melakukan konsultasi ke dokter. Nah, ini ada metode penelitian, yaitu ada kode penyakit, nama penyakit, dan penanganan. Kode penyakit ini ada P01, dispepsia, nama penyakitnya, dan penanganan dispepsia ini dikenal juga sebagai keluhan nyeri lambung atau sakit mah. Nah, ini ada kode penyakit 1, ada kode penyakit 2, ada kode penyakit 3 yaitu gastritis,
adalah penyakit pada lambung yang disebabkan karena peradangan dinding lambung. Cara penanganannya adalah sebagai berikut. Nah, ini ada poin-poinnya A, B, C, dan seterusnya. Oke, kita lanjut dari penyakitnya. Nah, di sini ada data gejala penyakit anaknya. Data gejala penyakitnya itu ada 47. Yang pertama itu ada nyeri pada perut, perut terasa kembung, merasa tidak nyaman setelah makan, mual, muntah, tidak nafsu makan. Nah, ini nama-nama gejala yang ada pada penyakit-penyakit anak. Nah, ini ada rule sistem pakarnya. Rule satu itu gejalanya, gejala satu tadi, gejala 2, gejala 3, dan gejala 4. Dan seterusnya hingga akhir. Nah, ini proses diagnosa dilakukan untuk menentukan sebuah keputusan. Ini cara untuk melakukan keputusan dalam metode sensitif faktor ini. Dari gambar satu titik pohon keputusan, gambar 3. Nah, ini ada cara penginputan dari websitenya, yaitu ada mulai input gejala. Jadi kita sebagai user atau sebagai pengisinya menginputkan gejala kita yang dialami tadi. Gejalanya apa saja seperti mual, batuk, kurang nafsu makan atau apa. Nah, sistem mengecek gejala yang diinputkan user untuk mencari penyakit yang sesuai tadi. Nah, setelah itu perhitungan probabilitas. Jadi perhitungan di dalam websitenya sehingga yang dipilihkan tadi oleh usernya, gejala yang diisinya diperhitungkan. Nanti muncul perbandingan nilai probabilitas, jadi nilai tertinggi akan ditampilkan sebagai hasil akhir. Nah, setelah itu output hasil diagnosa dari gejala yang tadi diisi, maka kita relevan dengan penyakit apa atau penyakit yang relevan dengan gejala yang tadi kita isi. Nah, ini ada nilai gejala pada penyakit ISPA tadi, yaitu suara serak, sakit saat menelan, merasa lemas, kelelahan, sakit kepala, dan lain-lain. Nah, nilai CF gejala pada penyakit dispepsia, nyeri pada perut, perut terasa kembung, merasa tidak nyaman setelah makan, dan lain-lain. Nah, dari kesimpulan dari jurnal ini, secara keseluruhan yang saya dapatkan, jurnal ini menunjukkan bahwa metode sensitif faktor sangat efektif dalam membantu proses diagnosa penyakit anak berdasarkan gejala yang dirasakan oleh anak tersebut. Nah, hasil diagnosa yang diberikan sistem terbukti sesuai dengan perhitungan manualnya dan pengaturan sistem pakarnya. Sistem pakar yang dibangun dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat dan juga relevan. Nah, khususnya dalam situasi darurat akurat. Jadi, eh, dibuatnya jurnal ini, sistem pakar ini dengan metode sensitif faktor lebih untuk mempermudah masyarakat dalam mengecek penyakit atau gejala yang dirasakan oleh anak-anaknya masing-masing tanpa harus langsung ke dokter. Sekian dari saya, Denny Setiawan, dengan NIM 112222025. Kekurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.